Assalamualaikum sob, kali ini di depan kita ada sebuah PSU ya sob. Ini PSU bekas DVD player ya sob. Yang mana kita tahu di dalam PSU ini dia terbagi beberapa output DC ya sob ya. Nah di sini kita lihat, mudah-mudahan terlihat ya sob ya. Nah di sini ada 3 volt, 3,3 volt, ground, dan 15 volt ground, dan yang paling pinggir ini 20 volt ya sob ya, 20 volt. Nah di sini kita akan coba bereksperimen lagi ya sob ya. Di sini kita akan coba untuk membuat pengaturan voltase, ya boleh dikatakan step up atau step down gitu ya sob ya. Cuman ini kita coba akan bereksperimen dengan cara sederhana gitu ya sob ya, dengan cara yang amat sangat sederhana. Nah untuk langkah selanjutnya di sini kita siapkan, di sini ada sebuah potensiometer ya sob ya, yang mana potensiometer ini berukuran 50K ya sob ya, 50K ya sob. Semoga terlihat ya sob ya, 50K ya, 50K. Dan terus di sini kita juga ada seutas kabel ya sob ya. Ini kabel yang isi 3 ya sob, yang umum dibilang sih ini kabel stereo gitu ya sob, tapi untuk nama detailnya entah kabel apa ini namanya sob ya. Bagi yang tahu silahkan nanti kirimkan di kolom komentarnya sob ya. Nah untuk langkah selanjutnya di sini kita akan coba untuk memasang potensiometer ininya ya sob ya. Iya, atau resistor variabel gitu ya sob ya. Oh ya sob, di sini ada juga sebuah colokan ya, colokan steker ya, steker untuk, dan ini saklar stop kontaknya untuk power supply itu. Oke ya sob, untuk langkah awalnya di sini kita akan coba memasang ini ya sob, coba memasang bagian ground ya sob, ground. Dan di sini kita akan coba untuk menggunakan yang 3,3 volt dahulu ya sob ya. Apakah nanti berhasil atau jong gitu ya sob ya, kita simak aja ya sob ya, sampai ketahuan nanti gimana hasil akhirnya. Nah untuk memastikan lagi kita tinggal urut aja ya sob, ground urutan berapa dan yang PCC nya urutan berapa gitu ya sob ya. Nah di sini ground, untuk ground yang ini ya sob, di sini ada dua ground, ketiga dari sini dan yang kedua dari sini. Ini ground dan ini pun ground gitu ya sob. Nah, coba kita akan di sini akan melakukan pemasangan terlebih dahulu ya sob ya. Nah di sini untuk pemasangan ground bebas ya sob, bisa di sini ataupun di sini gitu ya sob. Kita akan coba pasang dari sisi sini aja ya sob ya, untuk lebih memudahkan pemasangan berikutnya ke sini ya sob ya. Kita pasang di sini aja, pelan-pelan aja ya sob ya, pelan-pelan gitu. Nah setelah ground ini terpasang, nah lalu tinggal pemasangan yang 3 volt ini. Nah untuk 3 volt ini kita pasang di kaki yang tengah gitu ya sob ya. Semoga terlihat ya sob ya. Nah, kita pasang di kaki yang tengah.
Lalu untuk langkah selanjutnya, nah, ini kabel yang isi 3 ini kita fungsikan hanya dua ini ya sob, merah sama putih ini. Yang ini kita abaikan, gitu ya sob ya. Nah, ini untuk yang bagian negatif ya atau ground, kita gabungkan aja di sini dari ground yang keluaran dari PSU. Kita gabungkan di sini. Nah, setelah ini kita tinggal pemasangan yang bagian positif, output positifnya ya sob ya. Sob, ini terlepas sob, biasa kurang timah sob. Nah, udah ya sob. Tuh kan copot sob. Aduh, itu benar ya sob, itu benar sob. Kurang solder deh sob, kurang solder deh. Nah, dah sob, paguh tas paguh. Nah, ini untuk kabel merah ini untuk positifnya ya sob, kita pasang di kaki yang bagian pinggir sebelah sini ya sob ya. Nah, setelah terpasang ini, oh ya sob, jadi potensiometer ini kita fungsikan sebagai pengatur pol DC gitu ya sob, pengatur arus untuk menyesuaikan keperluan kita nanti di situ 1 pol, 1,5, bahkan sampai di bawah 1 pol gitu ya sob. Dan ini maksimalnya nanti di 3 pol karena kita ambil output dari power supply ini di 3,3 pol gitu ya sob ya. Nah, setelah ini kita perhatikan kabel ini jangan sampai ada yang bersentuhan ya sob ya. Iya, bersentuhan, apalagi kalau misalkan ini bukan muhrim gitu ya sob, bahaya. Oke sob. Nah, setelah ini, nah si ujung kabel 2 ini sob, kabel 2 ini, nah kita akan taruh di lubang apometer ini. Biar apa sob, biar lebih mudah aja gitu ya sob. Kita nggak pakai ibaratnya colok-colok begini atau pegangin gitu ya sob. Nah, kita tinggal masukkan biasa yang negatif ke bagian kanan atau kong. Nah, yang merah mengikuti sesuai proof ini ya sob. Nah, kita masukkan aja, terus kita jepit, tusuk pakai ini biar dia terjepit. Nah, dan yang ini pun sama ya sob, pin sarwa. Nah, sarwa wae lah kita. Sob. Nah, sudah ya sob. Nah, untuk pengecekan di sini kita tinggal masang kabel colokan ini ya sob. Nah, kita pasang di sini sob. Nah, selap tuh. Ini rasanya sob, selap sini. Nah, di sini untuk biar nggak ribet lagi, langsung on kan saja sob. Iya, on kan saja sob. On kan saja sob. Maaf ya sob kalau misalkan di gambarnya keluar gitu dari jangkauan kamera. Nah, di sini kita untuk mengetahuinya, nah di sini kita harus paling tidak nih di angka 20 volt DC gitu ya sob. Kita arahkan selektor ini ke 20 volt DC gitu ya sob ya. Nah, di sini ini kita turunkan dulu, off-kan dulu ya sob. Nah, kita off-kan, puter ke arah yang ground dari power supply itu ya sob, biar nanti disitunya terdeteksi masih 0 gitu ya sob ya. Biar di apometer sini terdeteksi masih 0. Nah, coba kita akan lakukan
pengujian ya sob, apakah ini berhasil atau jong, gimana hasil akhirnya. Coba kita bismillahirrahmanirrahim. Coba kita di sini puter ya sob, puter searah dengan jarum jam. Set. Tuh, perhatikan sob, perhatikan dia apa ini ya sob. Maaf sob, geser sedikit ke sini. Nah, ya sob. Nah, coba kita ulang lagi. Ini putar habis dulu, nol kan sob ya. Kita putar sedikit-sedikit searah dengan jarum jam. Tuh, sudah naik ya sob. Naik. Kita putar terus, naik. Naik. Kita putar terus ya sob. Apakah potensinya nanti ini bisa mengeluarkan sampai 3,3 volt. Nah, di sini udah 1 volt sob. 1 volt ya sob. Ambillah, katakanlah ini 1 volt. Dan kita putar sedikit lagi, terus 1,3, sedikit lagi, sudah sampai 2 volt ya sob. Kita terus habisin, naik lagi, sudah ya sob, nyampe ya sob, 3 volt,3 ya, 3 volt,3 itu ya sob. Tuh, sampai 3,8 potensi habis ini, sampai 3,8 ya sob. Itu ya sob. Kita turunkan lagi. Itu ya sob. Berarti emang ini kapasitasnya 3,8 ya sob. Walaupun tertera di papan PCB itu 3,3 volt ya sob. Mungkin ini ada nilai toleransi, entah apalah itu. Pokoknya yang tahu, yang lebih mengerti gitu ya sob, silahkan tuliskan saja di kolom komentar ya sob ya. Nah ini sob, coba kita akan turunkan lagi ya sob. Kita putar ke arah berlawanan dengan jarum jam ya sob. Kita putar ke kiri, 0 gitu ya sob. Nah, jadi di sini kita bisa menyesuaikan ya sob. Kalau misalkan kita butuh power supply untuk tambahan, entah untuk bikin modifan apa gitu ya sob, yang memerlukan voltase kecil gitu ya sob, di bawah 3 volt gitu ya sob, atau 1 volt, mungkin ini bisa jadi alternatif gitu ya sob, untuk hasil uji coba atau eksperimen kita hari ini. Boleh dikatakan ini berhasil gitu ya sob ya. Mangga tuh untuk sobat semua, wilujeng nyobian we gitunya, wilujeng nyobian. Mangga, hatur nuhun.